Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu ya. Kelompok satu ada berapa orang tuh? 5 Pak. Lima. Yang satu Satu izin ya. Kelompok dua jumlahnya berapa? 5 Pak. 5 minus Adam ya. Kelompok 3 full 6 orang. Oke. Oke, untuk mengawali proses pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Silahkan untuk ketua kelas Fajar Dwi, silahkan pimpin doa. Marilah teman-temanku sebelum mengawali daring, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita awali proses pembelajaran, kita absen dulu. Saya cek satu persatu untuk kelompok satu. Untuk kelompok satu, Badrus ada? Oh, Badrus kelompok 2 ya, maaf. Kelompok 1 siapa? Riko Cahyo. Dah, oke. Riko Dwi. Wah, Riko di situ. Maaf. Ini random ya, sesuai dengan domisili ya. Sesuai dengan rumahnya masing-masing dekat. Oke, kelompok 1 tadi Riko Cahyo. Terus kemudian Yoga, ada Yoga? Yoga mana? Ah, itu. Yoga, terus Rachel Sisko. Tatan. Oke, satu lagi Fauzan. Nah, Fauzan ada. Tuh tolong ya maskernya dipakai ya. Untuk kelompok 2 saya absen dulu. Badrus. Oke. Syarul Hidayat. Syarul Istiqlal. Rahmat. Terus satu lagi Udin masuk enggak? Izin Pak. Oh ya, Jin. Tadi yang vaksin ya? Ya, oke, Alvin ada Alvin? Oke, Alvin ada. Dan untuk kelompok 3 Malik. Ada. Fajar Dwi. Rifki. Jidan. Oke. Riko Dwi. Fajar Rizky. Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Tadi udah sarapan belum di rumah? Alhamdulillah. Tadi berangkat dari rumah jam berapa? Ini kumpulan ini. Berangkat jam berapa tadi? Jam 7-an, Pak. Jam 9. Oke ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya acara kita selanjutnya untuk membacakan Pancasila. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin. Marilah teman-temanku kita membacakan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih ya. Ini untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Ini untuk materi pengantarnya. Apakah sudah terlihat materinya?
Nah, oke ya, hari ini kita akan pelajari yang namanya sistem EV ya. Di sini ada 3 komponen yang harus kita pelajari. Yang pertama itu ada sensor, kedua ECU, dan ketiga aktuator. Nah, untuk di kegiatan awal ini, tadi sudah kita lakukan yang berdoa bersama sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Terus kemudian acara selanjutnya tadi mengisi daftar hadir atau presensi kita udah lalui. Terus yang kemudian mengumandangkan Pancasila bersama-sama dengan menunjukkan rasa nasionalisme. Alhamdulillah kita udah lalui juga. Oke, untuk yang berikutnya ini ya, perlengkapan belajar. Untuk perlengkapan belajar di sini bahan belajar. Kemarin bahan belajar sudah saya upload di grup ya, grup kita, grup Mapel. Sudah di-download? Sudah. Tolong untuk on cam ya. Terus kemudian di sini ada alat tulis sama ballpoint. Ya, alat tulisnya itu nanti untuk kalian mengisi LKPD yang sudah saya share kemarin ya, sudah dicetak. Coba LKPD-nya diangkat. Kertasnya ya, yang sudah di print. Nah itu ya, sudah sip. Untuk yang ketiga smartphone atau HP itu nanti smartphone atau HP itu digunakan untuk mencari materi tambahan. Jadi materinya nanti kalau kita terasa kurang lengkap, nanti kita bisa nyari di literatur ya, literatur terkait lah, entah itu search engine pakai Google, YouTube dan lain-lain boleh. Terus kemudian LKPD tadi udah di print. Dan ini ya kilas balik review materi sebelumnya. Untuk materi pertemuan sebelumnya kita udah mempelajari yang namanya komponen, latar belakang lahirnya sistem EV, prinsip kerja dan lain-lain. Oke, untuk ini saya tanyakan dulu. Oh ya, untuk kelas balik lah, saya pengen ngecek pemahaman kalian sampai mana. Ini coba siapa yang bisa menjawab ini latar belakang lahirnya sistem EV? Coba angkat tangan. Apa itu? Fauzan ya? Fauzan. Ajan. Belakang lahirnya sistem EV. Kontrol juga lebih baik dari generasi sebelumnya. 2. Untuk mencapai performa engine yang lebih baik dan tingkat konsumsi bahan bakar yang lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Sudah? Ya, oke. Kasih aplaus untuk Fauzan. Ya, untuk berikutnya ini komponen-komponen ini sangat penting untuk sistem EV ya. Jadi kalian harus paham. Kemarin kita pelajari komponen-komponen yang ada pada sistem EV. Coba salah satu angkat tangan untuk menyebutkan komponen-komponen apa aja yang ada di sistem EV. Coba angkat tangan yang bisa menjawab. Siapa tuh? Oh, Tatan ya? Tatan. Tan. Silakan Tan. Antara lain yaitu tangki, filter, sensor, delivery, fuel engine, fuel filter, injektor. Sudah ya? Kasih aplaus untuk Bustanul ya, untuk Tatan. Jadi betul ya itu yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi untuk ya yang mana sistem EV itu tadi itu lahir karena ada beberapa alasan. Yang jelas pertama itu tentang adanya emisi gas buang pada sistem karburator yang sulit dikontrol. Akhirnya emisi gas buang itu menjadi tidak teratur yang pada ujungnya membuat polutan udara atau polusi udara yang mengganggu kesehatan. Kemudian salah satu syarat yang lain atau latar belakang yang lain itu adalah tentang performa engine. Jadi kita bisa ambil kesimpulan seperti ini ya, contoh kasus ya. Jadi kalian tahu motor Beat Beat karbu ya, Beat karbu sama Beat injeksi tahu? Jadi contoh kasusnya seperti ini, Beat karbu 110 cc sama Beat injeksi EV 110 cc juga. Nah di cc yang sama kira-kira Beat karbu sama Beat injeksi itu tadi irit yang mana? Injeksi.
Injeksi. Yang jelas irit injeksi. Jadi bisa kita garis bawahi di situ atau ambil kesimpulan bahwa sistem injeksi itu selain dia emisi gas buangnya lebih ramah lingkungan, terus kemudian irit bahan bakar, kemudian performanya pun juga tidak kalah dibandingkan yang namanya dengan sistem karburator. Untuk komponen-komponen tadi sudah betul yang disampaikan oleh Bustanul atau Tatan teman kita. Jadi komponen di sistem EV itu yang pertama itu ada yang namanya tangki, terus kemudian ada fuel line. Fuel line itu selang bahan bakar, kemudian di selanjutnya ada fuel filter atau saringan bahan bakar, kemudian ada yang namanya pressure regulator, terus ada yang namanya delivery pipe, terus kemudian ada yang namanya injektor, dan yang terakhir itu ada yang namanya fuel return atau pengembali bahan bakar jika bahan bakar yang digunakan itu berlebih. Oke, untuk selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu melalui pengamatan dan diskusi, nanti kalian kita harapkan bisa menentukan sensor-sensor. Jadi kalian bisa menentukan ini sensor. Nah, ini sensor letaknya di mana, fungsinya seperti apa, kira-kira kemungkinan kerusakannya seperti apa. Terus kemudian di situ ada aktuator. Nah, di aktuator itu nanti kalian bisa mengetahui oh ternyata ini aktuator yang ada pada sistem injeksi. Terus kemudian letaknya di mana, fungsinya seperti apa, dan jenis kerusakannya seperti apa. Terus kemudian yang terakhir itu ada electronic control unit. Jadi nanti kalian harapannya bisa menentukan oh ternyata ini loh ECU engine, karena ECU itu ternyata atau electronic control unit itu ternyata bukan hanya untuk engine, ternyata juga ada untuk electronic control yang lain semacam kayak ABS itu anti lock brake system. Terus kemudian ada yang namanya electronic control unit itu kayak airbag itu ada modulnya, itu juga dikontrol secara elektrik. Kemudian juga ada yang lain semacam kayak electric power steering itu power steering yang menggunakan energi listrik itu ya. Jadi ada banyak ternyata materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, untuk pembuka materi ini apersepsi ya, apersepsi atau permasalahan di dunia nyata yang kita kaitkan dengan disiplin ilmu kita hari ini. Jadi di sini ada nih contoh nih mobil Pak Doni mengalami masalah sulit di starter. Nah, sulit starter, kemudian idle melonjak tinggi, akselerasi menjadi turun, dan getaran engine tidak normal. Jadi getarannya itu tidak normal, jadi getar banget itu. Nah, diketahui mobil Pak Doni menggunakan sistem injeksi bahan bakar elektronik atau EV. Nah, terus tetangganya itu bilang ya, memberitahunya bahwa terjadi kerusakan pada salah satu aktuator yang menyebabkan kondisi tersebut. Nah, kondisi apa? Ya ini, kondisi sulit di starter, idle melonjak tinggi, akselerasi menjadi rendah atau turun, getaran engine tidak normal. Nah, ini untuk petunjuk penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita harus dapat membedakan yang namanya sensor, aktuator, dan fungsinya. Oke ya, ini kelompoknya udah kita bentuk, kemarin udah kita bentuk dari WA ya, dari grup WA. Jadi pembagian kelompoknya itu berdasarkan domisili. Nanti kan biar kalian juga tidak keberatan untuk menggunakan kuota internet. Yang mana kita ketahui memang internet ini menjadi salah satu problem ketika kita melaksanakan pembelajaran daring. Makanya Bapak kemarin berinisiatif untuk menggunakan domisili kalian yang dekat, silahkan untuk menjadikan diri dalam satu kelompok biar mudah untuk diskusi, satu itu, dua untuk meringankan beban kalian untuk kuota internet. Oke, nanti untuk pembagian kelompoknya, kelompok satu nanti membahas tentang sensor. Dan yang kedua nanti membahas tentang ECU, dan yang ketiga adalah membahas tentang aktuator. Mungkin mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan. Ada Pak, dari kelompok 2 Pak. Oh ya, silakan. Pak, jadi batasan materi kita sampai mana Pak? Oh ya, pertanyaan sangat bagus. Jadi batasan materinya nanti biar materinya tidak terlalu menjabar. Untuk kelompok 1 nanti sesuai dengan LKPD ya, kelompok 1 kita tentukan kelompok 1 kelompoknya
Fauzan ya. Fauzan nanti membahas, kelompoknya Fauzan akan membahas tentang yang namanya sensor. Sensor pada sistem EV. Kemudian untuk yang kelompok 2, kelompoknya Rahmat ini ya, kelompoknya Rahmat akan membahas tentang aktuator. Nah, bahas aktuator, terus kemudian untuk kelompok 3 nanti membahas materi tentang ECU, elektronik pada sistem EV. Ya, udah paham? Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Ya, kalau kita rasa udah cukup, kita beranjak ke materi selanjutnya. Ini ada beberapa materi yang ingin saya beritahukan ke kalian, tapi ini nanti karena kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, jadi itu nanti kalian saya berikan sedikit materi atau sebagian kecil materi, selebihnya nanti kalian kembangkan sendiri. Tetap nanti tugas saya sebagai fasilitator untuk membantu kalian dalam memecahkan masalah ya. Yang pertama ini yang akan kita bahas atau kita ketahui, di sini ada MAV. Nah, MAF. Kira-kira ada yang tahu belum? MAF itu apa? Atau fungsinya apa? Ini mungkin bisa dibaca nih, salah satu nih. Silakan. Salah satu baca nih. Terus, ayo terus baca terus. Fungsi utama MAF sensor adalah untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Oke, untuk MAF itu fungsinya itu ya. Jadi untuk mengukur jumlah udara. Kata kuncinya air flow. Air itu artinya adalah udara, flow itu artinya adalah aliran, mass itu adalah berat. Ya, berarti kita di sini udah ketahui kata kuncinya. Di sini berarti jumlah udara yang dimasukkan ke dalam ruang bakar melalui intake manifold. Oke, untuk berikutnya TPS. Nah, TPS ini juga termasuk sensor. Kalau MAF itu tadi namanya sensor utama, kalau TPS ini juga namanya sensor koreksi. Oke, nah di TPS ini, TPS berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi atau sudut, kemudian akan dirubah menjadi sinyal elektrik, kemudian dikirimkan ke ECU sebagai salah satu sinyal input yang nantinya akan digunakan untuk menentukan durasi penginjeksian bahan bakar ke dalam ruang bakar. Dan selanjutnya ini aktuator. Nah, check engine. Nah, check engine ini berfungsi memberitahukan pada pengemudi bahwa adanya masalah pada sensor-sensor sistem EV. Nah, check engine menyala berarti ada masalah pada sistem EV. Kemudian ini injektor. Injektor ini termasuk aktuator. Nah, injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada masing-masing silinder. Jadi salah satu contoh kerusakan injektor ini ya, injektor ini tidak kemungkinan bisa jadi rusak di salah satu silinder, bisa jadi rusak di semua silinder atau di beberapa ruang silinder. Jadi belum tentu injektor ini rusak bersamaan, belum tentu salah satu atau beberapa. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan itu yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, untuk materi selanjutnya tentang ECU. Nah, ECU ini adalah otaknya atau kontrolnya dari engine yang menggunakan sistem injeksi bahan bakar elektronik. Nah, di sini di ECU ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan karburator, baik dari segi emisi yang dihasilkan maupun efisiensi engine, karena pada mobil injeksi proses pembakaran campurannya itu ya itu jauh lebih akurat dibandingkan dengan sistem karburator. Oke, ini ada video materi ya, bisa kalian simak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sensor dan aktuator pada mesin injeksi. Silahkan perhatikan dengan seksama. Mesin yang saya gunakan kali ini adalah mesin Xenia K3FE. Yang pertama ini adalah IAT atau Intake Air Temperature Sensor. Berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk. Lalu ini adalah MAP sensor atau Manifold Absolute Pressure Sensor. Berfungsi untuk mendeteksi kevakuman yang ada di intake manifold. Selanjutnya adalah TPS atau Throttle Position Sensor. Berfungsi untuk mendeteksi besarnya bukaan katup gas. Nah, kalau dilepas seperti ini, ada 3 soket. Selanjutnya ini ada sensor camshaft yang berfungsi untuk mendeteksi posisi poros knock atau knocken as. Kalau dilepas bentuknya seperti ini ya. Soketnya ada 2. Selanjutnya ini ada oksigen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen dalam gas buang. Kalau dilepas bentuknya seperti ini. Selanjutnya di sini adalah crankshaft position sensor atau CKP. Berfungsi untuk mendeteksi posisi poros engkol. Kalau dilepas bentuknya seperti ini. Ada 2 soketnya. Stop. Selanjutnya ini adalah knock sensor. Berfungsi untuk mendeteksi jika terjadi knocking di dalam mesin. Jika dilepas bentuknya seperti ini ya. Soketnya ada 2. Selanjutnya ini adalah ECU, berfungsi untuk mengontrol seluruh kerja pada mesin injeksi. Yaitu dengan ECU ini menerima sinyal atau data dari sensor, lalu diproses oleh ECU. Setelah itu data hasil pemrosesan tadi dikirim menuju aktuator. Ini adalah ISC, berfungsi untuk mengontrol putaran stasioner.
Aktuator yang selanjutnya adalah ini coil ya, berfungsi untuk menaikkan tegangan. Selanjutnya ini adalah katup OCV, berfungsi untuk mengontrol kerja dari VVTI atau Variable Valve Timing Intelligence. Injektor ini termasuk aktuator juga ya, berfungsi untuk mengkabutkan bahan bakar. Yang selanjutnya di sini di dalam tangki juga ada pompa bahan bakar. Fungsi dari pompa bahan bakar adalah untuk mensirkulasikan bahan bakar ke seluruh sistem bahan bakar. Ini adalah pompa bahan bakar ya. Kalau dilepas maka pompa bahan bakar seperti ini. Lalu selanjutnya ada kipas pendingin ya. Kipas pendingin ini berfungsi untuk mengalirkan udara pada radiator sehingga suhu pada radiator dapat diturunkan. Prinsip kerja Engine Management System. Engine Management System terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sensor, ECU, dan aktuator. Sensor berfungsi untuk mengumpulkan data mengenai kondisi mesin. Sebagai contoh, WTS akan melaporkan suhu air radiator ke ECU. Lalu, map sensor akan melaporkan ke ECU mengenai tekanan yang ada di intake manifold. Data yang diperoleh oleh ECU atau Electronic Control Unit akan diolah. Setelah data diolah oleh ECU, ECU akan mengirimkan perintah menuju aktuator. Aktuator berfungsi untuk menerima perintah dari ECU. Sebagai contoh, untuk menentukan besarnya bahan bakar yang akan diinjeksikan, ECU akan mengirimkan perintah menuju injektor. Untuk pengapian, ECU akan mengirimkan perintah ke koil pengapian. Demikian tadi penjelasan saya mengenai sensor dan aktuator pada mesin injeksi. Semoga kalian dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang lebih itu tadi materi-materi yang ditampilkan oleh video. Jadi di situ tadi sudah dijelaskan atau disebutkan beberapa sensor-sensor yang digunakan pada sistem EV, kemudian aktuator dengan ECU-nya, serta lengkap dengan cara kerjanya ya. Di tadi sensor-sensor apa aja yang disebutkan oleh video tadi? Ya, salah satu coba angkat tangan. Sensor apa tadi yang ada di video tadi? Coba, ayo salah satu. Ya, Fauzan, silakan Fauzan. Ini contoh kerusakan sensor seperti apa, Pak? Gimana? Ini contoh kerusakan sensor seperti apa? Oh, contoh kerusakan sensor ya. Jadi itu contoh kerusakan sensor itu ya, contoh kerusakan sensor itu ada beberapa ya. Di antaranya yang pertama itu dari kabelnya atau dari wiringnya, rangkaian kabelnya. Kemudian bisa jadi dari rangkaian kabelnya itu tadi ada soket yang kurang rapat atau terlepas seperti itu. Jadi soket itu bisa kurang rapat atau terlepas itu mungkin karena adanya pemasangan komponen-komponen tertentu yang mengakibatkan tertariknya soket itu. Kalau tidak itu dari kabelnya bisa jadi terjepit hingga terputus atau mungkin bahkan digigit tikus dan terputus. Nah, kalau tidak gitu ya dari sensornya itu sendiri yang mengalami kerusakan. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, Malik. Bagaimana cara membedakan sensor dan aktuator?
Oke. Pertanyaan sangat bagus untuk cara membedakan sensor sama aktuator. Tadi di video udah dijelaskan ya. Jadi sensor itu adalah sebagai acuan atau pengirim sinyal pertama sebelum diolah oleh yang namanya ECU. Kalau aktuator itu sebagai eksekutor atau penindak dari kiriman atau sinyal koreksi dari sensor. Jadi katakanlah tadi disebutkan ya untuk cara kerjanya. Jadi sensornya katakanlah kita pakai yang namanya sensor TPS ya, throttle position sensor. Nah, itu TPS itu fungsinya untuk mengukur atau memberikan perintah lama penginjeksian bahan bakar. Nah, aktuatornya di sini mana? Ya, aktuatornya itu adalah injektor itu sendiri. Jadi lama pembukaan ya bahan bakar yang disemburkan atau diinjeksikan oleh injektor ke ruang bakar. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau sensor itu sebagai acuan pengelolaan ya, acuan sinyal yang dikelola oleh ECU, kalau aktuator itu adalah penindaknya atau eksekutornya. Mungkin ada pertanyaan lain atau kita langsung lanjut ke kegiatan inti ya. Jadi di kegiatan inti ini kalau enggak ada pertanyaan enggak atau cukup? Cukup? Oke ya. Kita lanjut ke kegiatan inti ya. Jadi di kegiatan inti ini kita nanti akan diarahkan untuk mengelola batasan materi atau tugas per masing-masing kelompok. Jadi seperti pertanyaan teman-teman teman sampean tadi ya, untuk pengelolaan materi itu ada batasan per masing-masing materi. Jadi kelompok 1 itu tadi ya batasnya tentang sensor, bahas sensor, letak, fungsi dan kemungkinan kerusakannya. Kemudian untuk kelompok 2 nanti membahas tentang letak, fungsi dan kemungkinan kerusakannya dari aktuator. Kemudian yang dari kelompok 3 itu nanti akan membahas tentang yang namanya ECU atau Electronic Control Unit. Nah, di situ nanti kelompok 3 itu juga membahas tentang namanya fungsi, di mana letaknya dan kemungkinan kerusakannya. Terus kemudian kegiatan inti selanjutnya mengumpulkan informasi atau data sesuai dengan tugas per masing-masing kelompok. Jadi nanti ini kan LKPD-nya sudah dibagi. Kalian kelompoknya juga sudah dibagi. Nanti kalian mendiskusikan dengan anggota kelompoknya untuk menyelesaikan tugas di LKPD itu. Nanti kalau ada kesulitan silahkan cari di literatur yang relevan dari Google, dari YouTube silahkan. Nanti sembari saya juga akan membantu penyelesaian dari permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga itu membuat laporan hasil diskusi. Jadi nanti kalian setelah itu mencari materi, nanti kalian membuat yang namanya laporan. Nah, laporan itu dituangkan pada buku catatan. Kalau enggak itu ya nanti di LKPD itu sudah ada formnya atau blankonya. Dan yang terakhir nanti di kegiatan inti itu ada presentasi disertai tanya jawab. Oke, lanjut ke kegiatan aja biar nggak terlalu makan waktu. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing terkait tugasnya masing-masing ya. Di kelompok 1 tadi apa? Sensor ya? Ya, Pak. Oke, untuk kelompok 2 aktuator dan untuk kelompok 3 ECU. Silahkan. Ya, Pak. Ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Silahkan kerjakan dulu. Ya. Ya, Pak. Ya.
Oke, untuk kelompok 1 ada kesulitan? Kelompok 1 cek. Alhamdulillah ya. Jadi nanti diisi LKPD-nya, untuk catatannya juga dipenuhi nanti biar ketika proses presentasi kalian bisa menjelaskan dengan baik ya. Oke, untuk kelompok 2, cek kelompok 2. Ya, Pak. Nah, kelompok 2 gimana? Ada kesulitan? Ada, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi itu tadi ya, sama dengan kelompok 1, nanti LKPD-nya diisi, kemudian di buku catatan atau di catatan resume-nya itu nanti dilengkapi biar nanti ketika proses presentasi kalian bisa menjelaskan dengan baik. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3 masuk. Kelompok 3 on mic. Kelompok 3. Kelompok 3 on mic, kelompok 3. Ya, Pak. Nah, kelompok 3 ada permasalahan enggak atau ada kesulitan mengenai tugasnya? ECU? Masih diskusi, Pak. Oke. Makanya. Itu nanti LKPD-nya tolong diisi, jadi dilengkapi sama buku catatannya itu untuk menambah resume atau catatan. Nanti biar ketika proses presentasi kalian bisa lebih kompeten dalam penjelasannya ya. Oke. Sip. Lanjutkan. Oke ya, sudah atau belum? Belum kurang sedikit, Pak. Oke, lanjutkan. Sedikit lagi, Pak. Oke, silakan lanjutkan.
Oke ya, udah selesai? Halo, cek. Kelompok 1, 2, 3. Bentar lagi, Pak. Oke. Belum, Pak. Bantuan ya untuk yang kelompok 1 untuk sensor contoh ya, saya kasih contoh untuk tata letaknya sensor TPS ya. TPS itu letaknya di throttle-nya. Nah, di bagian body throttle-nya TPS itu sensornya. Terus untuk yang kelompok 2 aktuator. Aktuator itu salah satu contohnya itu injektor. Nah, injektor itu letaknya di bawahnya delivery pipe menuju ruang bakar. Kalau yang dari kelompok 3 modul itu atau ECU itu biasanya letaknya di bagian engine ya, di ruang engine di bawah kap mobil. Oke, untuk kelompok 1 sudah, silakan untuk presentasi dulu. Ya, silakan kelompok 1. Siapa? Fauzan ya? Oke, Fauzan. Oke, Jan, silakan Jan. Injeksi bahan bakar elektronik atau EPI. Nama komponen MAP berfungsi untuk mendeteksi banyaknya udara yang masuk. Volume udara masuk ini diukur agar campuran antara udara dan benzin dapat ideal. 2. Nama komponen MAF untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. 3. IAT mendeteksi suhu yang masuk ke intake manifold. Yang keempat, TPS untuk mendeteksi perubahan posisi atau sudut bukaan dari intake throttle gas yang kemudian akan diubah menjadi sinyal elektrik dan dikirim di ECU. Yang kelima, nama komponen TKP, sensor yang memberikan informasi tentang kecepatan putaran dan timing pengapian. Yang keenam, TMP yang berfungsi untuk menentukan langkah hisap di mana terjadi kebakaran, pembukaan injektor atau penginjeksian. Silakan untuk apakah sudah jelas? Ya, saya kira sudah cukup. Untuk kelompok lain silakan jika ada pertanyaan. Oh ya, itu Fajar Jardwi. Silakan Fat. Dan kelompok bertanya, bukan jenis-jenis kerusakan pada sensor. Sudah, terima kasih. Kerusakan pada kabel, pada soket, dan pada sekring atau pada sensor itu sendiri. Gimana? Sudah cukup? Cukup jelas? Terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk Fauzan sama Fajar Dwi. Oke, berikutnya silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain dari kelompok 2 atau kelompok 3, silakan. Oh ya, Badrus, silakan Badrus. Ada beberapa sensor koneksi udara pada sistem EV. Ya, silakan. Ada 3, yaitu MA atau nilai aliran udara.
dan atau suhu 8 volt. Mungkin bisa diulangi karena suaranya kurang jelas. Sensor udara pada sistem EVI ada 3, yaitu MAP atau tekanan udara, MAF atau jumlah aliran udara, dan IAT atau suhu udara pada manifold. Oke, udah jelas ya. Untuk kelompok 2 gimana? Udah sesuai atau belum? Udah, Pak. Alhamdulillah. Kasih aplaus dulu untuk Bustanul sama Badrus ya. Oke, untuk kelompok berikutnya kelompok 2 ya, presentasi ya. Silakan kelompok 2. Maaf, kelompok 1 untuk nutup dulu. Silakan ditutup dulu presentasinya. Dari kelompok ini, terima kasih. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 2 selanjutnya silakan. Waktu dan tempat kita persilahkan. Dan ada kelompok 2, akuator pada sistem injeksi bahan bakar. Jack engine atau wheel, bagian depan setir pada dashboard mobil. C. Memberitahukan pada pengemudi bahwa ada masalah pada sensor sistem EVI. Jenis trouble, check engine lamp menyala, berarti ada masalah pada sistem EVI. Dengan tanda ini maka pengemudi sudah seharusnya memeriksakan mobil mereka ke bengkel untuk mengetahui sensor mana yang rusak. Nama komponen injektor. Fungsi injektor berperan dalam menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada masing-masing silinder. Nama komponen selanjutnya, komponen IGR. Fungsi komponen itu untuk mengurangi tanda tangan nok pada gas sisa pembakaran dalam ruang bakar. Jenis trouble, cara kerja kasus IGR dikontrol oleh ECU. Meski demikian, terkadang kontrol yang dilakukan oleh ECU tidak bekerja karena IGR mengalami kerusakan. Komponen selanjutnya, fuel pump. Fungsi fuel pump mematikan kerja pompa bahan bakar ketika engine pada keadaan mati. Trouble, motor susah ditekan, indikator cek engine berkedip, suara pompa melemah. Komponen selanjutnya, komponen ISC. Fungsi komponen itu untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang melalui idle port ketika katup gas dalam posisi tertutup. Jenis trouble, RPM naik turun tidak stabil. RPM mesin turun saat kecepatan rendah. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Ya, sangat jelas ya untuk penjelasan dari kelompok 2. Jadi memang seperti itu, ada contoh permasalahannya, letaknya juga dijelaskan, fungsinya juga dijelaskan. Kemudian untuk kelompok berikutnya silahkan untuk mengajukan pertanyaan pada kelompok 2, mungkin ada yang kurang jelas. Silakan. Kelompok 3 sama kelompok 1. Coba angkat tangan. Oh ya, Tatan ya, Tetan. Apakah yang dimaksud dengan gimana takmil dan cara menghilangkan error jamil? Jelaskan. Oke, silakan untuk kelompok 2 menjawab. Ya, silakan. Mil atau menyusun indikator lem atau dengan kata lain masalah pada sensor letak di dashboard gunakan ya. Oke, ya kasih. Udah cukup. Ya, oke. Ya, terima kasih plus dulu untuk Badrus, untuk Sarul Hidayat sama Tatan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, satu pertanyaan terakhir.
Ya, Riko ya, Riko Dwi, silakan. Izin bertanya, sebutkan jenis kerusakan yang mungkin terjadi pada injektor. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kerusakan yang mungkin terjadi pada injektor adalah dari kabel, soket, ataupun dari injektornya sendiri. Bagaimana? Udah cukup? Cukup Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk Rahmat sama Riko Dwi. Oke, silakan ditutup untuk presentasi kelompok 2. Sekian dari kelompok 2 mengakhiri presentasi kelompok kami. Ya, oke. Silakan untuk kelompok 3. Waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari ECU. ECU adalah kontrol utama atau otak kinerja, atau seringnya disebut dengan Electronic Control Unit. Komponen ini juga disebut dengan istilah Electronic Control Module atau ECM. Electronic Control Unit atau ECU pertama kali dirancang oleh pabrikan BMW pada tahun 1939. BMW merancang ECU pertama kalinya yang diuji cobakan pada sebuah pesawat tempur jenis single seat atau komando gerak yang mengaplikasikan mesin dengan kapasitas 14 silinder tipe radial. Fungsi dari Electronic Control Unit ini adalah secara garis besar memiliki beberapa fungsi, yaitu ECU berfungsi untuk mengontrol aliran udara selama mesin hidup pada putaran idle dengan mengontrol kerja ISC valve. ECU berfungsi untuk mengontrol cold start injector atau sistem EV model lama untuk beroperasi saat kendaraan dihidupkan pada kondisi mesin masih dingin, sehingga campuran udara dan bahan bakar yang terbentuk menjadi relatif lebih kaya dan mesin dapat dengan mudah untuk dihidupkan. Ketiga, ECU berfungsi untuk mengontrol waktu pengapian dengan tujuan agar waktu pengapian dapat terjadi tepat waktunya sesuai dengan putaran dan beban mesin selama berjalan. 4. ECU berfungsi untuk menentukan durasi penginjeksian bahan bakar oleh injektor. 5. ECU berfungsi untuk menjaga mesin agar tidak terjadi detonasi dengan cara memundurkan atau memajukan waktu pengapian. 6. ECU berfungsi untuk mengatur kerja kipas pendinginan agar efisiensi mesin dapat tercapai dengan baik. 7. ECU berfungsi untuk mematikan mesin dengan mengoffkan injektor dan koil pengapian ketika terjadi overheating. Demikian dari kami kelompok 3. Sekian, terima kasih. Oke, berikutnya untuk kelompok 1 dan 2, silakan mengajukan pertanyaan ke kelompok 3 terkait presentasi kelompok 3. Oke, Sahrul Istiqlal ya. Oke, silakan. Oke, Sahrul, silakan. Apakah kinerja engine, alarm, ABS, dan EPS terintegrasi atau jadi satu dengan ECU utama? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Rifki. Tidak, karena alarm ABS dan EPS memiliki modul atau kontrol unit masing-masing. Oke, udah cukup. Ya, oke, kasih aplaus untuk Sahrul Istiqlal sama Rifki ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya silakan kelompok 1 ya.
Ya. On mic dulu. Yo. Ya silakan. Rachel Sisko. Jika terjadi kerusakan pada itu, apakah yang terjadi pada mobil tersebut? Ya, terima kasih. Engine tidak bisa nyala karena itu merupakan kontrol utama atau kontrol kinerja engine. Udah ya? Bagaimana Oke, jadi dengan ya sudah cukup. Insya Allah sudah bagus tuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk Rachel Sisko sama Zidan ya. Jadi alhamdulillah kalian sudah semakin tahu dengan yang namanya sensor, aktuator sama ECU. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita untuk praktikum. Jadi kalian udah punya bekal ya. Di kalian biar sama-sama paham ya. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke evaluasi ya pembelajaran hari ini. Kita menggunakan aplikasi Join My Quiz. Untuk yang pegang HP silahkan klik ini ya. Klik Join My Quiz untuk kode gamenya ini ya. 120 664. Saya bisa langsung mantau dari sini. mohon tanya kode Gimana? khusus apa Pak? Ini ya udah kelihatan? Udah, Pak. Masih ada 3 anak nih yang baru gabung, Alvin, Rifki, sama Badrus. Silakan untuk yang lain. Fauzan barusan join. Oke, yang lain gimana nih? Ada yang tidak punya paketan Pak. Oh ya, yang nggak punya paketan nanti boleh pinjam pakai HP temennya. Nanti setelah ini aja ya. Di itu nanti soalnya juga akan berbeda. Terus kemudian untuk batas waktu pengerjaannya sampai jam 8 malam. Oke, kita mulai saja ya.
Ya, tinggal nunggu Rifki nih ya. Iya Rifki, kurang dikit lagi Rifki. Ayo Rifki, kurang bentar lagi Rifki. Oh udah. Rizky baterainya habis Pak. Oke. Ya. Oke ya, jadi ini udah kita dapat untuk penilaiannya. Untuk yang nilainya di bawah 70 dengan sangat disayangkan nanti sore maksimal jam 8 itu kalian harus mengerjakan soal ini lagi sampai nilai kalian nanti menjadi lebih baik. Jadi dengan kata lain remedi ya. Ya. Untuk minggu depan nanti kita akan masuk materi pengayaan karena sepertinya materi hari ini kita lihat di evaluasi ada beberapa teman kalian yang masih nilainya kurang. Oke, kita menyentuh kegiatan akhir ya. Jadi kegiatan akhir ini nanti ada review materi atau pemberian kesimpulan. Kemudian nanti ada refleksi pemecahan masalah atau pada slide ya. Pada slide 6 yang tadi mobilnya Pak Doni itu loh. Oke, untuk waktu dan tempat kita persilahkan untuk yang mau memberikan kesimpulan, silakan. Alvin ya, silakan Alvin. Oke. Hari ini kita akhirnya bisa mengetahui perbedaan sensor ECU dan akuator, dan kita bisa mengetahui penyebab kerusakan mobil Pak Doni disebabkan oleh injektor. Saya rasa kesimpulan saya berikan itu Pak. Sudah cukup? Cukup Alvin? Oke, kasih aplaus untuk Alvin ya. Jadi ini ya refleksi pemecahan masalah daripada slide 6 tadi. Mobilnya Pak Doni itu yang pertama sulit di starter, akselerasinya jadi turun, kemudian engine-nya terasa getar atau gerak ya. Jadi getaran itu atau gerak tidak normal itu nanti kalau kita teruskan itu nanti akan merusak komponen-komponen yang lain. Seperti contoh itu engine mountingnya ya, atau bahasa Jawanya itu pangkon mobilnya itu nanti rusak. Jadi kita tarik kesimpulan kerusakan yang terjadi pada mobilnya Pak Doni itu tadi disebabkan oleh aktuator. Nah, aktuator itu bernama injektor. Jadi benar kesimpulan dari kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Oke, untuk kontrak pembelajaran berikutnya atau kontrak pembelajaran pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan masuk materi tentang penggunaan pelindung atau cover saat servis
dan pengoperasian scan tool. Jadi untuk materi minggu depan itu materi yang sangat penting. Tolong untuk materi hari ini dan kemarin itu jangan sampai dilupakan, catatan ditambahin. Nanti materi atau catatan itu nanti kepake untuk pertemuan selanjutnya ya, penggunaan cover saat servis sama pengoperasian scan tool. Karena nanti pengoperasian scan tool itu sangat berkaitan penting dengan yang namanya sensor dengan aktuator. Oke, untuk ketua kelas, karena acara kita pembelajaran hari ini kita sudah selesai, kita tutup dengan doa. Semoga materi hari ini, pembelajaran hari ini bermanfaat, diberikan berkah, diberikan kelancaran, dan diberikan ya kemudahan nanti ya. Oke, untuk berikutnya tolong nanti kalau pulang jangan lupa langsung ke rumah saja, meskipun rumahnya dekat langsung pulang ke rumah dulu ya, tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap stay healthy, jaga kesehatan, jangan lupa untuk berjemur ya, kalau ada waktu ya, berjemur di jam 7 sampai dengan jam 10 itu untuk mendapatkan vitamin D yang artinya untuk kesehatan kita sendiri. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Marilah teman-temanku, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua. Kasih aplaus untuk kita semua ya. Kasih aplaus untuk kita semua ya. Terima kasih.